Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulio Hidayatul Fatah akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya di PAC IPNU IPPNU. Nah, sebelum masuk ke laporan observasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian atau apa sih itu PAC IPNU IPPNU Prambon. Nah, PAC IPNU IPPNU singkatan dari Pengurus Anak Cabang Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Putri NU merupakan lembaga dari organisasi masyarakat NU Nahdlatul Ulama cabang atau tingkat kecamatan. Nah, jadi di IPNU IPNU itu ada tingkatannya masing-masing. Mulai dari ranting atau desa, terus cabang atau kecamatan, terus eh, wilayah di kabupaten sampai daerah nanti di provinsi sampai ke nasional. Nah, jadi di sini saya mengambil di anak cabangnya atau kecamatan dari pengurus penuh BPNU ini. Nah, organisasi ini berisikan para pelajar-pelajar NU yang berasal dari ranting atau desa yang sudah saya sebutkan tadi yang direkomendasikan untuk menjadi pengurus PAC serta disahkan oleh PC pengurus cabang tingkat kabupaten. Nah, PAC IPNU PPNU sendiri guna menciarkan agama Islam juga kegiatan-kegiatan lainnya guna mempererat tali silaturahmi. Nah, jadi PAC IPNU PPNU ini berasal dari PR atau pengurus ranting dari desa-desa sekecamatan Prambon ini yang direkomendasikan untuk masuk dalam kepengurusan PAC. Nah, tentunya tugas dari PAC IPNU ini adalah mengayomi ranting-ranting atau desa-desa dan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh kecamatan Prambon serta memiliki program tersendiri untuk dilaksanakan se-Prambon atau di luar Prambon juga. Nah, selanjutnya kita memasuki di analisis SWOT saya mengenai PAC Penuh PPNU Prambon. Kita bahas mulai dari kekuatan dulu. Nah, di PAC Penuh PPNU Prambon ini memiliki administrasi yang lengkap. Jadi keadministrasian di IPNU PPNU Prambon ini PAC ya sangat lengkap dan juga arsip-arsip pengurusan yang terdahulu masa bakti yang terdahulu itu masih tersimpan rapi di sekretariat. Dan tentunya pada saat ini ketua dari pengurus anak cabang IPNU PPNU Prambon ini sangat paham dan mengerti tentang keilmuan administrasi. Jadi tertib administrasi ini lebih diutamakan pada masa bakti yang sekarang ini. Terus yang kedua adalah proker atau program kerja. Nah, program kerja dari IPNU PPNU atau PAC IPNU PPNU Prambon ini sangat menarik sehingga banyak peserta yang mengikuti programnya, terutama di keanggotaan sendiri yang terhibur dan senang untuk ikut serta dalam kepengurusan tersebut. Selanjutnya adalah dukungan dari banom-banom lain dan bucamat. Nah, adanya dukungan dari banom-banom atau badan otonom misalkan seperti atasannya yaitu Ansor, Fatayat, Muslimat dan juga NU itu sendiri. Nah, dari dukungan situlah maka semangat dari anak-anak ini semakin bergejolak gitu. Jadi ada dukungan dari atasan, dari senior-seniornya ini membuat mereka semakin semangat gitu. Terutama Bu Camatnya sendiri ini sangat mendukung karena Bu Camatnya sendiri juga termasuk dalam banom-banom tadi yaitu sebagai muslimat juga di Prambon itu. Nah, terus selanjutnya yang keempat yaitu mempunyai kesekretariat yang memadai. Nah, tempat atau sekretariatan ini mereka memiliki tempat sekretariat yang memadai
dengan fasilitas di dalamnya. Sehingga untuk keperluan rapat atau menyimpan barang-barang ini aman gitu, bisa tersimpan dengan rapi. Nah, untuk kelemahan sendiri ini SDM yang kurang memadai. Kurang memadainya bagaimana? Yaitu banyak keanggotaan yang mohon maaf kurang paham tentang organisasi tersebut, sehingga ya manut-manutan gitu aja. Dan juga jumlahnya kurang banyak juga. Terus pelaksanaan program kerja kurang maksimal. Nah, kurang maksimal ini ya mungkin itu tadi karena banyak yang sibuk atau banyak yang kurang paham tentang program kerja tersebut, maka jadinya kurang maksimal gitu. Terus ekonomi yang kurang, ya. Mengapa demikian? Karena di kasnya sendiri ini kurang dan juga sering dana bantuan ini tidak cair gitu. Terus manajemen waktu yang buruk, ya. Di PAC Ibnu Prambon ini manajemen waktu dalam arti pembagian waktu untuk melaksanakan program kerja PAC dan ranting ini sering tubrukan, sehingga di ranting-ranting ini bingung harus mengikuti PAC atau rantingnya sendiri gitu. Nah, ini juga termasuk kelemahannya juga. Terus selanjutnya adalah ancaman, ada internal dan juga eksternal. Nah, internalnya sendiri ada human error, yaitu tidak kesesuaian antara tugas yang diberikan dengan pada saat pelaksanaan. Nah, ini sering terjadi. Mengapa tadi ada kelemahannya program kerja yang kurang maksimal? Karena ini human error. Jadi tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan. Terus mendahulukan ego masing-masing. Terkadang setiap orang ini, kita semua ya, setiap orang itu selalu terkadang mendahulukan ego, ya. Nah, ini terjadi di PAC Penuhi PPNU Prambon yang mana gagalnya sebuah program kerja atau kegiatan karena banyak anggotanya yang mendahulukan egonya masing-masing, terutama di PH. Jadi kayak disuruh oleh ketua, dimintai tolong untuk bertugas, ini nggak mau karena mereka merasa kayak kurang pantas untuk tugas tersebut gitu. Terus selanjutnya kurang puas dengan kinerja ketua. Nah, terutama di pengurus harian, jajaran ketua antara sekretaris dan seterusnya ini kurang puas dengan kinerja ketua. Mereka menganggap bahwa ketua ini tidak sesuai dengan keinginannya mereka. Nah, seperti itu. Dan ini termasuk ancaman juga karena bisa membuat hancurnya organisasi tersebut. Terus selanjutnya adalah eksternal, yaitu adanya kampanye untuk kepengurusan selanjutnya. Nah, jajaran dari Banom-Banom tadi di saat ini karena konferensi mau berakhir masa jabatan. Nah, ini ada pengaruh-pengaruh dari Banom-Banom lain untuk merekomendasikan pengurus selanjutnya. Nah, ini mengganggu konsentrasi pengurus sekarang. Padahal belum selesai, masih ada program yang harus dilaksanakan. Nah, dengan adanya kampanye ini maka konsentrasi tentang konferensi atau perpisahan yang akan dilanjutkan ini jadi amburadul gitu. Terus selanjutnya adanya provokasi dari luar keanggotaan PAC. Nah, ini juga termasuk ancaman yang sangat serius ya, karena dengan adanya adu domba atau provokasi dari luar, misalkan dari ranting-ranting atau bahkan dari tidak NU ini membuat terjadinya salah paham sehingga nanti timbulnya permusuhan. Terus bantuan dana yang tidak kunjung keluar. Nah, ini juga mengakibatkan ekonomi yang kurang tadi. Nah, solusi dan saran ini ada 4, yaitu sering-sering koordinasi dan komunikasi. Dengan kita koordinasi komunikasi, maka kita bisa tahu apa sih yang harus kita perbaiki gitu. Kita bisa saling menjaga silaturahmi juga dengan komunikasi tersebut. Tidak harus dengan ketemu, lewat media sosial juga bisa loh. Nah, itu menjaga komunikasi kita itu penting gitu. Terus evaluasi. Nah, evaluasi ini penting. Jadi bahkan ya ketika kita melakukan apapun itu perlu evaluasi. Kenapa? Kita harus bisa mengetahui apa sih kekurangannya, apa sih yang harus kita perbaiki gitu. Apa sih yang harus
outputnya tidak ditunjukkan gitu. Nah, evaluasi ini penting supaya lebih baik lagi. Saran saya setiap kegiatan itu harus ada evaluasi, seperti itu. Terus pendekatan emosional. Nah, biasanya terkadang ada yang gremeng-gremeng terus menyimpan unek-uneknya ini tidak mau mengeluarkan. Nah, ketika seperti itu harus ada pendekatan emosional, yaitu dengan biasanya diajak ngopi atau diajak kemana gitu pribadi, yang mana mungkin tidak mau menyampaikan ke orang lain, menyampaikan langsung ke ketua gitu misalnya. Ini pendekatan emosional ini penting. Terus mempelajari keberhasilan organisasi yang sama di daerah lain. Nah, kita harus bisa melihat juga, misalkan di kecamatan lain, oh kok bagus rek, apa sih rahasianya, apa sih, bagaimana sih caranya. Nah, itu kita harus mempelajari juga di situ. Nah, ini adalah dokumentasi kami, saya pada saat sesi wawancara, ya, itu ada di gedung MWC di sekretariatan WAC Ponu Prambon. Nah, itulah sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.